Baik, sebelum saya memulai menjelaskan materi pada video kali ini, di sini saya ada satu pantun untuk membuka presentasi pada video kali ini. Ikan sepat, ikan gabus, cakep. Ikan lele di dalam kolam, cakep. Daripada kita sama-sama tegang dan serius terus, mari kita mulai presentasi ini dengan senyum dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alianingrum dengan NIM 201230055. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas PAI 6K. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi kaidah usuliyah, yaitu am, khas, amr, dan nahyi, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Usul Fikih 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf, SAG, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu yang A, pengertian, bentuk, dan macam-macam lafaz am dan khas. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian, bentuk, dan macam-macam lafaz am. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, yaitu yang A, pengertian lafaz am. Nah, jadi lafaz am dalam usul fikih adalah lafaz yang menunjukkan makna umum yang mencakup seluruh individu yang termasuk dalam cakupan makna tersebut tanpa adanya pembatasan. Nah, jadi lafaz am ini bersifat menyeluruh sehingga hukum yang terkandung di dalamnya itu berlaku bagi semua individu selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Baik, yang selanjutnya yaitu yang B, bentuk-bentuk lafaz am. Nah, jadi bentuk-bentuk lafaz am ini ada 5. Yang pertama itu adalah lafaz keumuman seperti kata kullu dan jami'u yang mencakup seluruh individu. Nah, yang kedua ini ada isim mausul atau kata sambung seperti alazi dan alazina yang mencakup semua yang memiliki sifat tertentu. Dan yang ketiga itu ada isim syarat seperti man dan ma yang berlaku bagi siapa atau apa saja yang memenuhi syarat. Dan yang keempat itu ada bentuk jamak yang disertai alif lam seperti al-mu'minuna dan al-muslimuna yang menunjukkan seluruh kelompok. Dan yang kelima itu ada isim nakirah dalam konteks tertentu seperti dalam kalimat negatif atau larangan yang menunjukkan makna umum dalam bentuk penafsiran, misalnya tidak ada seorang pun. Baik, yang selanjutnya yaitu yang C, macam-macam lafaz am. Nah, jadi macam-macam lafaz am ini ada 3. Yang pertama itu am yang tetap dalam keumumannya, yaitu lafaz yang tetap berlaku umum tanpa adanya pengecualian dari dalil lain. Nah, yang kedua itu ada am yang dimaksudkan khusus, yaitu lafaz yang secara zahir tampak umum tetapi yang dimaksud sebenarnya hanya sebagian berdasarkan konteks tertentu. Nah, yang ketiga itu ada am yang ditahsis, yaitu lafaz yang kemudian dibatasi oleh dalil lain, baik itu dari Al-Quran, hadis, maupun ijma', sehingga cakupannya itu menjadi sempit. Oleh karena itu, dalam memahami lafaz am diperlukan penggabungan antara dalil Al-Quran dan hadis. Nah, pendekatan ini penting agar penempatan hukum itu tidak dilakukan secara parsial atau terpisah dari keseluruhan dalil. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada pengertian, bentuk, dan macam-macam lafaz khas. Nah, yang A itu ada pengertian lafaz khas. Nah, lafaz khas dalam usul fikih adalah lafaz yang menunjukkan makna khusus, yaitu hanya mencakup individu atau kelompok tertentu saja atau tidak berlaku untuk semua orang. Nah, yang B itu ada bentuk-bentuk lafaz khas. Nah, jadi bentuk-bentuk lafaz khas ini terdiri atas 4. Yang pertama itu ada penyebutan nama tertentu, yaitu lafaz yang menunjukkan pada individu atau pihak tertentu. Nah, yang kedua itu ada penyebutan bilangan tertentu, yaitu lafaz yang menunjukkan jumlah tertentu sehingga hukumnya itu hanya berlaku pada jumlah tersebut. Nah, yang ketiga itu penyebutan sifat tertentu, yaitu lafaz yang berlaku hanya bagi orang yang memiliki sifat yang disebutkan saja.
Dan yang keempat itu ada lafaz yang mengandung pembatasan atau takyid, yaitu lafaz yang dibatasi syarat atau keterangan tertentu sehingga maknanya itu menjadi lebih khusus. Nah, yang C itu ada macam-macam lafaz khas. Nah, jadi macam-macam lafaz khas ini ada dua. Yang pertama itu ada khas mutlak, yaitu khas khusus yang tidak dibatasi oleh syarat atau sifat tertentu. Nah, yang kedua itu ada khas muqayyad, yaitu lafaz khusus yang dibatasi oleh syarat, sifat, atau keadaan tertentu sehingga maknanya itu lebih spesifik. Nah, yang selanjutnya yaitu yang B, pengertian, bentuk, dan macam-macam lafaz amr dan nahyi. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian, bentuk, dan macam-macam lafaz amr. Nah, yang A itu ada pengertian lafaz amr. Nah, jadi amr secara bahasa itu berarti perintah. Nah, jadi lafaz amr dalam usul fikih itu adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, seperti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nah, jadi lafaz amr ini merupakan salah satu dasar utama dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam menentukan kewajiban kita. Nah, yang B itu ada bentuk-bentuk lafaz amr. Nah, jadi bentuk-bentuk lafaz amr ini ada 3. Nah, yang pertama itu ada fi'il amr, yaitu kata kerja yang mungkin secara langsung itu menunjukkan perintah, seperti lafaz aqimu yang berarti dirikanlah. Dan yang kedua itu ada isim fi'il amr, yaitu kata kerja yang berfungsi seperti kata kerja perintah, tetapi dia bukan fi'il secara struktur. Contohnya itu adalah lafaz alaikum yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga itu ada kalimat berita bermakna perintah, yaitu kalimat yang berbentuk berita tetapi mengandung makna perintah sesuai dengan konteksnya. Nah, yang C itu ada macam-macam lafaz amr. Nah, jadi macam-macam lafaz amr ini ada 4. Nah, yang pertama itu amr yang bermakna wajib, yaitu perintah yang harus dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Nah, yang kedua itu ada amr yang bermakna sunnah atau anjuran, yaitu perintah yang dianjurkan untuk dilakukan, tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Yang ketiga itu ada amr yang bermakna ibadah atau kebolehan, yaitu perintah yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan diperbolehkan untuk dilakukan tanpa adanya tuntutan wajib. Nah, yang keempat itu amr yang bermakna irsyad atau petunjuk, yaitu perintah yang bertujuan untuk memberikan bimbingan atau arahan, bukan sebagai kewajiban yang mengikat. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada pengertian, terus bentuk, dan macam-macam lafaz nahyi. Nah, yang A itu ada pengertian lafaz nahyi. Nah, jadi nahyi secara bahasa itu berarti larangan atau pencegahan. Nah, jadi lafaz nahyi ini dalam usul fikih itu adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, seperti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nah, jadi lafaz nahyi ini menjadi dasar utama dalam menentukan larangan dalam ajaran Islam. Nah, yang B itu ada bentuk-bentuk lafaz nahyi. Nah, jadi bentuk-bentuk lafaz nahyi ini ada 3. Yang pertama itu menggunakan kata larangan secara langsung, seperti lafaz la taf'al yang berarti jangan lakukan. Nah, yang kedua itu kalimat yang mengandung makna larangan atau kalimat yang secara struktur itu bukan larangan tetapi mengandung makna pencegahan berdasarkan konteksnya. Dan yang ketiga itu ada bentuk lain yang menunjukkan pencegahan, yaitu susunan kata atau kalimat yang mengandung makna larangan secara tidak langsung sehingga itu dipahami melalui konteksnya. Nah, yang C itu ada macam-macam lafaz nahyi. Nah, jadi macam-macam lafaz nahyi ini ada 3. Yang pertama itu ada nahyi yang bermakna haram, yaitu larangan yang harus ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Nah, yang kedua itu ada nahyi yang bermakna makruh, yaitu larangan yang sebaiknya ditinggalkan tetapi tidak berdosa jika dilakukan.
Nah, yang ketiga itu nahyi yang bermakna irsyad atau bimbingan, yaitu larangan yang bertujuan untuk memberikan arahan atau petunjuk, bukan sebagai larangan yang mengikat secara hukum. Baik, yang selanjutnya yaitu yang C, ada hubungan dan implikasi lafaz am, has, amr, dan nahyi dalam penetapan hukum Islam. Nah, jadi yang pertama itu ada hubungan lafaz am, has, dan terus amr dan nahyi dalam penetapan hukum Islam. Nah, jadi hubungannya ini ada dua. Yang pertama itu ada hubungan antara lafaz am dan has terlihat pada takhsisnya, yaitu pengkhususan lafaz umum oleh dalil lain sehingga hukum yang awalnya itu umum bisa menjadi terbatas. Terus yang kedua itu ada hubungan antara amr dan nahyi yang berkaitan dengan tuntutan perbuatan manusia, di mana amr ini menunjukkan perintah sedangkan nahyi ini menunjukkan larangan. Nah, yang kedua ini ada implikasi lafaz am, has, amr, dan nahyi dalam penetapan hukum Islam. Nah, jadi dari segi implikasinya dalam hukum Islam, keempat konsep ini nih sangat penting. Nah, jadi yang pertama itu lafaz am itu menghasilkan hukum yang bersifat umum. Nah, yang kedua itu lafaz has itu menghasilkan hukum yang bersifat khusus. Sedangkan yang ketiga itu adalah lafaz amr, pada dasarnya itu menunjukkan perintah atau kewajiban. Nah, yang keempat itu lafaz nahyi, pada dasarnya itu menunjukkan larangan atau keharaman. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi lafaz am dan lafaz khas ini menunjukkan bagian penting dalam kajian usul fikih yang berkaitan dengan cakupan makna suatu lafaz dalam nas syariat, di mana lafaz am ini bersifat umum dan lafaz khas bersifat khusus. Sedangkan lafaz amr dan nahyi itu merupakan konsep yang berkaitan dengan tuntutan perbuatan dalam Islam, di mana lafaz amr ini bersifat perintah dan lafaz nahyi itu bersifat larangan. Jadi keempat konsep ini saling berkaitan dan penting dalam penetapan hukum agar sesuai dengan dalil dan konteksnya. Baik, sebelum saya menutup presentasi pada video kali ini, saya ada pantun yang akan saya sampaikan. Langit cerah dihiasi mentari jaga, angin sepoi menyejukkan rasa. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat sepanjang masa. Cukup sekian presentasi penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.